Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 248, Jian Wushuang muncul. Seorang pria berpakaian kasar dibawa ke lapangan pengeboran di bawah tatapan waspada banyak ahli. Rambutnya beruban dan wajahnya ditumbuhi kumis, menunjukkan bahwa ia telah mengalami banyak perubahan hidup. Orang-orang tidak dapat merasakan kekuatan spiritual apapun darinya. Ketika ia dibawa ke tengah lapangan pengeboran, ia mengangkat kepalanya perlahan. Jauh di dalam matanya, ada kekosongan yang tak terbatas. Pandangannya dengan tenang menyapu dari Qi Luosheng ke utusan kiri dan kanan dan kemudian ke para ahli yang hadir di tempat kejadian. Setelah meliriknya, dia bersantai di hadapan semua orang dan mengambil sebotol anggur, lalu minum sendirian. Banyak pakar di sekitarnya merasa terganggu dengan perilakunya. Dia adalah Jian Nantian, ayah Jian Wushuang. Dia Jian Nantian. Biasa saja. Hampir semua yang hadir telah mendengar tentang Jian Nantian 1 bulan yang lalu, jadi mereka penasaran tentangnya. Namun, setelah mereka melihatnya, sebagian besar dari mereka diam-diam membencinya dan berpikir bahwa dia cukup kurus. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Jika mereka tidak mengetahui identitasnya sebelumnya, mungkin mereka semua akan menganggapnya hanya orang biasa atau bahkan pengemis. Saya mendengar nama Jian Nantian sebulan yang lalu dan tahu bahwa dia akan dieksekusi dalam pertemuan ini. Saya tidak pernah menyangka dia adalah orang seperti itu. Itu ayah Jian Wushuang. Terlalu biasa. Bahkan kami tidak bisa membedakannya dengan pengemis di jalan. Banyak orang yang berkata demikian. Tentu saja, ada beberapa orang, yang sebagian besar adalah ahli yang berpengetahuan luas, yang menyipitkan mata ketika melihat Jian Nantian. Pria ini tidak sederhana. Ditatap oleh begitu banyak orang, bahkan dia akan dibunuh oleh menara bulu darah, namun tidak ada yang terlihat di matanya selain ketenangan. Tidak peduli, dia sangat tidak peduli. Sepertinya seluruh dunia tidak berarti apa-apa baginya, para ahli dari semua sekte, atau orang-orang dari menara bulu darah, mereka semua sama di matanya. Tidak peduli, tapi dengan kata lain, dia acuh tak acuh. Jauh. Mendengar kata itu, rakyat menjadi gelisah. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, jika mereka adalah dia, apa yang akan mereka lakukan? Mereka semua tidak bisa minum sendirian sambil acuh tak acuh mengabaikan semua orang yang hadir. Siapa yang bisa melakukan itu? Ini hanya menunjukkan bahwa Jian Nantian tidak sederhana. Tuan muda, apakah lelaki itu ayah dari saudaramu? Di atas kehampaan, sesepuh berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya. Ada apa? Wang Yuan menatapnya dengan penuh tanya. Tidak ada, aku hanya merasa bahwa kondisi pikirannya luar biasa. Setelah hidup selama 200 tahun, aku tidak dapat menangkapnya dalam kondisi pikiran. Sayang sekali dantiannya hancur, kalau tidak, dia memiliki harapan untuk mencapai transendensi ilahi di masa depan, kata tetua berjubah abu-abu itu dengan serius. Oh, Wang Yuan terkejut dan menyipitkan matanya sedikit. Ayahnya dikurung dengan mantra pengunci roh oleh menara bulu darah sebelumnya. Sekarang, mereka membawanya ke lapangan latihan tanpa formasi pengunci jiwa, jadi jelas mereka takut saudara ketiga tidak akan datang. Di panggung tinggi lapangan pengeboran di Pulau Tanpa Hati, sosok Qi Luosheng yang berdarah dan jahat melirik Jian Nantian. Kemudian suaranya yang dingin terdengar di lapangan pengeboran. Tuan-tuan, kalian mungkin tidak mengenal pria ini. Izinkan saya memperkenalkannya kepada kalian. Namanya adalah Jian Nantian, yang terkenal di dinasti Tianzong beberapa tahun yang lalu, namun, dia ditangkap oleh menara bulu darah, yang membutuhkan banyak usaha, kata Qi Luosheng sambil tersenyum dingin. Selain itu, dia adalah ayah dari seseorang yang telah membuat keributan besar di dinasti Tianzong. Putranya adalah Jian Wushuang, yang dikenal sebagai jenius pertama dinasti Tianzong. Banyak ahli di drill ground mendengarkan dengan saksama. Dinasti Tianzong tidak pernah tenang dalam beberapa tahun terakhir, terutama menara bulu darah. Kami telah diprovokasi berkali-kali, dan seseorang bahkan membantai benteng menara bulu darah dan membunuh para ahli di sana. Saya kira Anda tidak perlu saya memberitahu Anda siapa dia, kata Qi Luosheng. Banyak pakar di drill ground meremehkan kata-katanya. Mereka tahu bahwa menara bulu darahlah yang sering berusaha membunuh Jian Wushuang, oleh karena itu Jian Wushuang membalas mereka dengan marah. Namun, apa yang dikatakan Qi Luosheng menyiratkan bahwa Jian Wushuang lah yang pertama kali memprovokasi menara bulu darah. Mata dingin Qi Luosheng melihat sekeliling, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hari ini aku mengundang kalian semua yang datang ke Pulau Tanpa Hati untuk mendengarkan pengalaman dan pemahamanku. Yang lebih penting, ini adalah untuk memperingatkan sekte-sekte yang siap membuat masalah atau mengambil untung dari masalah. Menara bulu darah masih nomor 1. Sebagai penguasa dinasti Tianzong, menara bulu darah tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi kita. Siapapun yang memprovokasi menara bulu darah akan mati. Setelah berkata demikian, tekanan yang mengerikan terpancar keluar dari Qi Luosheng.
Kekuatan itu meliputi seluruh lapangan latihan. Banyak ahli yang berdiri di sana tiba-tiba tampak serius. Beberapa yang lebih lemah bahkan lebih ngeri. Akan tetapi, begitu Qi Luosheng selesai bicara, tiba-tiba, sebuah teriakan keras dan jelas terdengar dari langit. Siapapun yang memprovokasi menara bulu darah akan mati. Saya kira tidak demikian. Tepat pada saat suara itu naik, gemuruh aliran niat membunuh yang mengerikan muncul dari suatu tempat yang jauh. Di bawah sapuan Slater Origin, niat membunuh yang mengerikan terbang ke surga ke-9. Seketika seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Dia sudah sampai. Apakah dia benar-benar datang? Dengan pedang di tangan, dia tak terkalahkan. Jian Wushuang. Seluruh drill ground menjadi gempar, dan mata semua orang tertuju pada sumber niat membunuh pada saat itu. Itu datangnya dari luar pulau Herles yang jaraknya cukup jauh. Wui Ha plus Wui Ha plus Wui Ha plus. Banyak ahli alam kekosongan Yin yang terbang tinggi dan berdiri di kehampaan untuk melihat ke arah itu. Itu datangnya dari belakang gunung. Sejauh ini, semua ahli alam kekosongan Yin yang itu merasa amat terkejut. Pulau tanpa hati dikelilingi oleh sebuah danau dan danau itu dikelilingi oleh pegunungan. Niat membunuh yang kuat itu datang dari belakang sebuah gunung, yang jauh dari pulau tanpa hati. Meskipun datangnya dari tempat yang begitu jauh, itu mengejutkan. Semua orang melihat ke arah datangnya niat membunuh itu, namun yang mereka lihat hanyalah pegunungan di hadapan mereka. Pada saat ini, bang! Di ujung cakrawala, bayangan pedang besar tiba-tiba muncul. Meskipun jauh dari mereka, mereka merasa terkejut. Kemudian bayangan pedang itu terbelah langsung ke arah gunung. Apa yang dia lakukan? Mereka semua bingung. Namun, sesaat kemudian, mereka melihat bayangan pedang besar membelah gunung. Gemuruh. Gunung itu berguncang hebat. Sesaat kemudian, gunung itu terbelah menjadi dua. Gunung itu terbelah dua dan muncullah jalan selebar 10 meter. Di ujung terowongan itu, sebuah sosok dengan pedang panjang di punggungnya menjulang di atas mereka. Dia adalah Jian Wushuang. Dengan pedang di tangan, dia tak ada duanya.